Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sahabat Dambaran Bisnis. Hari ini kita ketemu lagi, tapi dalam topik yang agak berbeda. Bisnis kita mungkin selama ini sudah banyak kita perbaiki atau kita aplikasikan soal strategi marketing, soal inovasi, soal operation excellence dan sebagainya. Tapi mungkin kalau masih juga belum maju, mungkin ada hal lain soal usaha langit. Nah, kalau saya sebut marketing langit yang belum kita tunaikan. Ada yang mungkin selama ini terlupakan. Ini bukan soal strategi marketing, bukan soal inovasi, tapi mungkin ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, yaitu zakat. Nah, hari ini kita kedatangan guru saya, Ustadz Ali Muhtadi. Selamat datang, Ustadz. Insyaallah, makasih udah datang ke sini. Kita akan tanya-tanya soal zakat hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberi solusi terhadap kemajuan usaha kita, dan kita akan akan kupas tuntas bagaimana zakat, hubungan zakat antara usaha dan bisnis kita. Itu ya, Tat ya. Ya. Selamat datang dulu, Tat. Udah jauh-jauh datang, nyempatin waktu di kesibukannya yang banyak. Ini kan biasanya bulan puasa ngajar di mana-mana kan, dipanggil masjid kemana-mana itu. Gitu, Tat. Jadi mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang yang paling sering mengganjal buat teman-teman UMKM. Kan situasi lagi susah nih, Tat. Ekonomi lagi nggak terlalu bagus, usaha kita juga belur ya, omset nggak naik-naik, sementara biaya makin tinggi gitu ya, karena nanti ke depan juga kemungkinan BBM akan naik, akan mengerek barang-barang. Itu akan membuat UMKM kita berat. Nah, apakah kalau bisnis seret itu ada hubungannya, Tat, antara kita belum menunaikan zakat harta mungkin? Nah, boleh mungkin kasih pencerahan buat kita, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya buat Pak Haji Heri Andrian. Ya. Pada sore ini kita di dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan keberkahan Allah Ta'ala berikan sama kita. Amin. Yang pertama, setiap orang muslim ketika dia beramal itu berbuat. Ya. Maka niatnya harus dibenarkan. Jadi zohirnya dunia, kalau niatnya untuk akhirat, maka itu akan berpahala. Pertama itu. Yang penting beresin niatnya dulu, Tat ya. Iya, niatnya dulu. Karena orang itu akan berbuat, bergerak, dan hasilnya sesuai dengan niatnya. Pertama. Kemudian niat ini mesti dibersihkan. Ketika dia mulai berdagang, dia niatnya untuk ibadah. Karena memang tujuan penciptaan manusia itu untuk ibadah gitu. Ya. Dagang juga ibadah, ya ibadah. Karena ibadah itu kan bentuknya global gitu. Umum. Dia bersifat universal ibadah itu. Jadi tergantung niatnya. Jadi seandainya kita berdagang, bisnis, bekerja, terus niatnya untuk ibadah, maka bisa bernilai ibadah begitu. Yang kedua, setelah niatnya dibenarkan untuk ibadah, caranya harus sesuai dengan syariat begitu. Yang kedua tuh. Sehingga setiap orang muslim, kita bahas orang muslim ya Pak. Iya. Dia harus mempunyai ilmu sebelum dia beramal tadi. Ketika mau berdagang, ketika mau usaha itu iya, harus punya ilmu dulu ya. Iya, ilmu yang berhubungan dengan syariat, ya. Sehingga nanti dia tidak tercebur ke dalam perkara yang diharamkan oleh syariat, yang sehingga nanti menghancurkan harta yang awal yang tadinya harta itu halal. Gitu. Jadi harta halal kalau niat sama syariatnya nggak benar, jadi nggak bagus. Jadi nggak bagus ya. Karena harta yang haram yang sedikit tercampur dengan yang harta yang halal, nanti yang sedikit yang haram itu akan merusak kepada yang halal itu.
Makanya penting dalam setiap diri orang muslim awal sebelum dia bertindak di dalam usaha perdagangan bisnis dia harus bertanya dulu di dalam perkara syariatnya. Mana syaratnya, mana rukunnya. Itu Pak Haji. Jadi kalau kita dagang lah Ustaz katakan gitu ya. Niatkan jadi ibadah. Iya. Sama syariatnya itu tidak boleh melanggar Apa yang ketentuan dilarang. agama. Iya. Ya, termasuk diantaranya harus jujur, harus yang dicontohkan Nabi ya Yang tadi. pertama harus tahu syarat dan rukun di dalam usahanya itu. Apa aja tuh tadi? Tergantung dia usahanya apa begitu. Karena di dalam Islam sendiri ada bab fikih namanya muamalah. Yang di situ jumlahnya ada 30 macam jenis muamalah. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur perkara ukhrawi gitu, akhirat. Dia juga membahas masalah duniawi begitu. Bukan cuma fikih aja tadi. Bukan hanya akhirat saja begitu. Oke. Jadi universal begitu. Nah, yang kekurangan sekarang orang Islam ini dia tidak belajar agamanya sendiri begitu. Dianggap agama itu ya cuma untuk akhirat saja begitu. Padahal dunia pun bisa ditarik untuk akhirat kalau dia belajar syariat. Yang muamalah tadi. Iya, bab muamalah. Ada 30 jenis bab muamalah dalam Islam. Tuh, yang mana orang Islam banyak yang nggak tahu secara umum. Apa itu Tat, kira-kira? Contohnya, Contoh-contoh aja. kalau perseroan terbatas itu dalam Islam bab muamalah namanya syarikah. Syarikah. Gadai ya. Ada di Ada. Namanya Muamalah. babnya rohan Oke. gitu. Kalau keuangan gitu kan? Masalah bagaimana nih keuangannya? Kan sekarang nih kita sehari-hari nggak bisa terpisahkan dari ya kalau yang itu perbankan Tat ya. Iya. Kan misalnya contoh kita pakai ATM, pakai ini apa digital transfer dan sebagainya. Kan itu kan udah keseharian kita itu Tat, karena teknologi ya. Iya, masalah dengan bank itu nggak masalah Pak Haji. Kita kan transaksi ya. Iya. Ada usaha dan bisnis di sana. Menggunakan jasa bank itu nggak masalah. Iya. Cuman yang permasalahan nanti kalau pinjam, banknya nggak riba. Tapi transaksi di sana yang kemungkinan terjadi riba. Jadi harus dibedakan. Jadi riba itu yang diharamkan karena transaksinya, bukan karena institusinya. Kalau kita pakai produk perbankan misalnya kayak ATM Tat ya, pakai mobile banking itu, tapi kita nggak ngutang itu nggak masalah Nggak sama masalah. perbankannya. Nggak masalah. Oke. Nah, itu diaturnya dalam muamalah tadi ya? Iya. Diatur ya. Tak masalah. Masya Jadi ada Allah. 30 jenis. Jadi nanti akadnya agak mirip-mirip dengan riba, tapi nggak riba. Namanya kirot. Mau kirot. Iya, sama-sama sepertinya kayak ngutang. Mhm. Tapi nanti bagi hasil itu namanya kirot. Jadi Mirip. Yang kalau usaha itu selain niat, ilmunya mesti nih. Iya. Nah, ini sering kali kita tuh ada niat buat ibadah, cari uang lah mas. Tapi syariatnya mungkin kita nggak paham. Caranya yang salah. Caranya salah. Iya. Insya Allah. Termasuk soal zakat ini tadi ya. Iya, benar. Masya Allah. Sama. Iya. Gimana hubungan antara zakat dan keberkahan? Karena beberapa teman tuh yang cerita ya, termasuk dalam podcast kita, mereka sudah jalanin bisnis 10-20 tahun tuh juga dalam perjalanannya galau Tat. Karena ada uang tapi ngerasa nggak punya keberkahan. Oke. Saya bacakan mafhum hadis ya, Pak Ya. Haji ya. Dalam satu hadis menjelaskan, tidaklah harta baik di bumi di daratan, dia rusak, hancur, binasa, kebakaran, tenggelam, kecuali karena tidak ditunaikan zakatnya. Masya Allah. Makanya dia harus ngerti tata cara pembayaran zakat dengan baik. Tuh, karena orang ini dia nggak mau belajar zakat dengan baik, akhirnya ia melanggar apa yang dilarang tadi, namanya man'uz zakah. Dia mencegah untuk nggak bayar zakat. Karena yang pertama mungkin tidak tahu tata caranya, kemudian tidak diaudit dengan benar itu pembayarannya. Begitu. Ini zakat harta yang dimaksud. Ini ya? zakat harta, zakat ya? tijaroh. Tijaroh yang kalau kita tidak tunaikan ada azabnya nanti. Oh iya, dosa besar. Dosa besar. Iya. Apa tuh dosa besarnya itu? Oke. Nah, di dalam Quran menjelaskan walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang dia menyimpan emas dan perak,
kemudian tidak menginfakkannya. Yunfikunaha ini infak tapi maksudnya zakat. Tafsirnya itu iya. Fisabilillah, di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Azabnya apa? Yauma yuhma fina 'alaiha, maaf. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha. Pada hari itu dia dipanaskan, Pak, ke atas emas dan perak, hartanya itu di dalam neraka jahanam, fatuqwa biha. Kemudian dia digosok dengan hartanya tadi. Misalnya emas tuh digosok pakai itu. Iya, tapi udah dipanasin Udah dulu. panasin dulu. Iya, Udah jadi api dia. udah jadi api. Masya Allah. Kemudian apa yang digosoknya? Jibahuhum, jidatnya. Masya Allah. Wa junubuhum, lambungnya. Wa zuhuruhum, punggungnya. Nah, itu di dalam hadis menjelaskan kadar digosoknya itu 50.000 tahun baru dingin. 50.000 tahun lamanya. Baru dingin. Kemudian nanti kalau sudah dingin dipanasin lagi, tambah 50.000 tahun lagi. Masya Allah. Jadi itu kalau harta yang kita punya udah lewat udah haul 1 tahun, kemudian nisabnya udah sampai tadinya 8 dalam satu kitab namanya Takriritus Sadidah 84 gram, dalam satu kitab yang lain menjelaskan 77,58 gram kadar emas 24 karat nisabnya. Emas batangan tadi ya. Iya, dikali harga emas hari dan tahun itu. Oh, jadi kalau kayak sekarang emas katakan 2 juta lebih nih sekarang. 3 juta. 3 juta ya. 3 juta kali 4 gram ya. Ya sekitar 240. Nah, 240 kayak kalau kita punya harta 240 juta itu Sudah 1 tahun. 1 tahun umurnya harus keluar. Iya, zakat. 2,5%. 2,5% itu. Itulah yang kalau kita tidak keluarkan Iya. akan diazab nanti 50.000 tahun. Iya. Masya Allah. Nah, kemudian itu dia harus tahu tata cara menghitungnya gitu. Karena berbeda jenis usaha, berbeda juga cara menghitungnya, mudah menghitungnya sebenarnya. Tapi kalau harta kita masih belum sampai nisab itu, jadi belum wajib menunaikan zakat. Belum. Jadi walaupun sudah 1 tahun, kurang nisabnya dari kadar emas 24 karat tadi, maka dia tidak wajib membayar zakat. Jadi fair juga ya Islam itu ya. Jadi kalau memang hartanya sudah banyak, 2,5% keluarkan untuk 8 asnaf. Nanti Ustadz jelasin ya 8 asnaf itu. Okay. Nah, yang mungkin perlu itu kan urusannya nanti di akhirat. Udah kita mati lupa bayar zakat, dia azab. Nah, kita ngingetin, supaya teman kita ngingetin. Tapi juga ada sisi baik di dunianya ketika zakat kita tunaikan, kan banyak contoh orang yang disiplin membayar zakat, bisnisnya semakin maju dan semakin berkah. Nah, itu gimana menjelaskannya kira-kira? Kalau tadi kan ini ya punishment-nya lah Ini kalau keberkahan itu gimana Jadi ketika seseorang membayar zakat, maka hartanya akan dilestarikan, akan diberkahi, kan tidak dihancurkan gitu. Akan diberkahi, akan dilestarikan. Karena makna zakat secara lugas, secara bahasa itu lestari, berkembang. Oh, lestari dan berkembang. Berkembang, iya, makna zakat secara lugas itu. Tapi secara syariat, zakat adalah harta khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus dengan kadar yang khusus. Gitu. Jadi kalau orang yang udah bisa bayar zakat tuh terpilih juga biasanya ya? Karena kehati-hatiannya ya memang terpilih. Orang tuh bisa taat melaksanakan perkara agama, itu nikmat memang. Jadi orang yang dia bisa taat itu ya nikmat. Ya. Jadi yang 2,5% itulah yang nanti membuat harta kita lestari dan berkembang. Iya. Ini bedanya sama sedekah, infak sedekah itu apa zakat itu? Zakat itu bedanya hukumnya. Kalau zakat hukumnya wajib, infak sodakoh dia hukumnya sunnah. Saya jelaskan sedikit. Kadang-kadang di dalam Quran itu ada bahasa sodakot tapi tafsirnya zakat. Tadi ayat tadi yang saya baca,
wala yunfikunaha, infak itu Ini kan. Al-Quran Ustaz, ya? Iya, Al-Quran ya. iya. Infak itu juga maknanya sedekah. Di dalam kitab surat At-Taubah, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin, seterusnya itu kan penjelasannya kalimatnya sedekah, tapi sebenarnya keterangannya adalah zakat. Zakat. Iya, jadi kadang-kadang bahasanya bukan zakat tapi sebenarnya itu zakat. Begitu. Nah, sedekah itu ada dua. Sedekah yang berhukum wajib namanya zakat, Ya. sedekah tatawwu hukumnya sunnah. Berarti dia kalau sifatnya juga sebagai zakat sebagai sedekah, Tat, berarti Al-Quran 261 yang bahwa Allah akan ganti 10 sampai 700 kali itu berlaku, Tat? Iya, berlaku. Oh, jadi zakat ini kalau kita lakukan hukum sedekahnya dapat, juga dihindarkan nanti dari azab neraka Iya. karena ini wajib ya. Iya, jadi kewajiban. Memang bukan harta dia sebenarnya. Hmm, Bukan harta dia gitu. Harta titipan. titipan Allah. Iya, tolong kasihkan begitu. Sehingga nanti terjalin hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi harmonis begitu. Jadi jangan ngerasa terus kamu ngasih orang duit dia memang. Iya. Karena zakatnya juga konsep dalam Islam yang untuk juga menyimbangkan antara Iya. orang kaya dan orang miskin. Iya. Gitu ya. Mm-mm. Nah, siapa aja nih, Tat? Nih sebagai awam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kan ini nggak sembarangan orang yang kita kasih kan, Tat? Iya. Kalau sedekah kan boleh buat apa aja, buat bangun masjid, buat sekolah, buat apa namanya, tempat pendidikan dan Iya. sebagainya. Nah, kalau zakat ini kan ada 8 asnaf tuh dan nggak boleh keluar ya, Tat, dari situ ya. Iya. Apa aja itu, Tat? Yang pertama adalah fuqara atau orang-orang fakir. Nah, kapan disebut orang fakir? Ketika kebutuhan normal, ini permisalan ya Pak Ya. Haji. Karena kebutuhan orang masing-masing beda tuh. Kebutuhan standarnya itu beda-beda. Tiap tahun juga makin beda-beda tuh. Saya anggap permisalan contoh, tapi jangan dijadikan sebagai acuan ya Pak Haji ya. Ini contoh saja. Misalnya kebutuhan 2 juta. Ya, sebulan ya. Sebulan standarnya dia. Maka dia punya hartanya cuman 1 juta ke bawah, maka dia disebutnya fakir. Oke. Ya. Jadi penghasilannya jauh di bawah kebutuhannya, Tat, ya. Iya. Adapun miskin atau masakin, orang-orang miskin, kebutuhannya 2 juta, permisalan. Dia hartanya cuman punya 1 juta lebih, 2 juta ke bawah, maka itu namanya miskin. Bukan karena yang misalnya fakir tuh karena nggak punya pekerjaan, Tat. Termasuk ya. Iya, Miskin juga ada pekerjaan tapi nggak cukup. nggak cukup. Nggak cukup. Tapi itu relatif ya, Tat, karena kebutuhan orang Iya. masing-masing beda. Jadi fakir dan miskin tuh agak dekat, Tat, ya. Deket tapi hanya berbeda kadar. Fakir tuh lebih susah dibanding orang miskin. Iya. Gitu ya. Oke, pertama penerimanya fakir, miskin, apalagi, Tat? Amil. Amil. Nah, amil zakat, kalau ta'rif atau definisinya adalah orang yang diangkat oleh imam, kemudian dia mendata zakat, kemudian menarik zakat dari muzaki, orang yang wajib bayar Wajib bayar zakat. zakat. Mustahik itu orang yang berhak menerima Menerima zakat. zakat. Nah, dia narik itu. Kemudian dia menghitung. Yang berikutnya membagikan zakat. Gitu. Jadi kerja. Dan dia upahnya adalah ujratul misli namanya. Kalau sekarang istilah ujratul misli itu di dalam istilah modern sekarang adalah UMR. Tapi dia memang bekerja 1 tahun begitu. Itu harus bekerja khusus sebagai amil atau amil ini kan boleh dirangkap, Tat? Misalnya dia guru, tapi jadi pengurus masjid, Tat. Dia harus diangkat sama imam dan nanti ada syaratnya amil. Sebentar, harus ada syaratnya amil. Imam masjid ya, Tat? Bukan, Imam apa penguasa nih? itu. Penguasa. Iya, Oh, dalam hal ini mungkin Departemen Agama ya? bisa. Lewat Bisa. KUA gitu, Tat, ya? Iya bisa. Cuman dia harus ada kriteria, bukan terus asal-asal ngangkat gitu. Kalau Harus, dalam fikih. harus ngerti syariatnya, Tat, ya? Iya. Berpengetahuan. Nah, sebentar, syaratnya saya bacakan. Yang pertama Islam. Yang kedua dia laki-laki, nggak boleh perempuan. Ambil ini ya. Iya.
Yang ketiga dia merdeka, bukan budak. Yang keempat dia mukallaf, udah balik, Udah berakal. Itu mukallaf namanya. Udah akil balik lah katanya. Iya. Kemudian adil. Karena orang ada yang nggak adil, kalau udah ngeliat duit lupa dia. Ini yang susah kan? Iya. Adil. Yang kemudian berikutnya bisa melihat. Jadi orang buta nggak boleh. Ya. Terus bisa mendengar. Orang budak berarti nggak boleh. Terus mengerti permasalahan zakat. Berpengetahuan soal zakat. Iya, paham dia. Permasalahan zakat itu bagaimana? Ini orang ini mustahik apa enggak? Dia ini muzaki apa enggak? Makanya dia nyari tiap tahun itu dia mencari muzaki, sehingga orang itu kan beda-beda mulai perdagangannya begitu. Setar berdagangnya beda-beda. Jadi dia harus punya database juga, Tat. Iya. Muzakinya siapa, mustahiknya siapa. Iya. Dan data itu senantiasa dimutakhirkan. Kadang-kadang tahun ini dia mustahik, tahun depan belum tentu mustahik, bisa jadi muzaki. Nah, maka udah naik kelas dia. Iya. Masya Allah. Atas dasar itulah maka dia digaji. Atas dasar profesi sebagai amil itu dia digaji. Ya, UMR. Kan ada info itu mereka boleh dapat 11% daripada zakat yang dikumpulkan. Nah, itu kalau masalah itunya saya kurang paham ya kebijakan Pak Haji ya. Yang jelas kalau di dalam kitab fikih dia ujratul misli. Harus dikasih iya. Nah, minimal UMR. Iya. Masalah kebijakan 11% dari bagaimana, ya itu terserah. Karena dia memang kan mencari orang yang wajib bayar zakat ya. Bukan hanya nunggu info. Di kota-kota besar biasanya tuh ada petugas amil yang memang tugasnya itu mencari muzaki dan mencari zakat dari mustahik ya, sama mencari muzaki. Zakat dari muzaki itu. Kan mereka datang ke kantor-kantor, perumahan orang kaya ya kayak di Jakarta itu, mereka bertugas tuh sampai ada aplikasi yang bisa menghitung hartanya berapa dan zakatnya masih ditunaikan berapa. Nah itu boleh dapat ya? Boleh, iya. Asal ada SK dari pemerintah. Harus ada SK? Iya. Nah kalau yang itu yang setiap tahun tiba-tiba jadi amil tuh? Itu enggak. Masjid-masjid itu? Itu bukan amil tapi ngamil itu. Ngamil itu? Ngamil. Itu Ngaku amil. Enggak sah itu tadi? Enggak sah, dia menerima harta zakat atas nama amil. Kalau membantu aja boleh ya? Panitia boleh. Tapi nggak boleh mengambil. Nggak boleh atas zakat. Nama amil. Tapi kalau dia panitia terus miskin, yang ngambilnya atas nama miskin. Miskinnya itu. Iya. Oke. Setelah amil, mu'alaf. Iya. Orang yang baru masuk Islam dan belum kuat Islamnya. Oke. Ya. Sehingga dikuatkan dengan harta zakat tadi. Oh, jadi pembinaannya pakai uang zakat itu tadi? Iya. Mu'alaf ini ya. Ini ada sekitar kita tadi. Cuman kalau orang udah mu'alaf biasanya kita nggak bina dengan uang zakat itu. Iya, dia mestinya kan diajarkan, terus dibantu, disupport sehingga tambah kuat Islamnya. Diajarkan kalau memang nggak dia malu ngaji di masjid ya dibayarkan ustadz tuh buat ngaji di masjid begitu. Dibantu lah intinya ekonominya begitu. Kalau kan mu'alaf ini juga ditentang sama keluarganya kan. Nah, itu udah di situ tugasnya. Ada zakat itu supaya dia makin kuat imannya ya. Disupport ya. Habis itu berapa empat nih Tat? Iya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Terus dia rikop. Rikop tuh budak, nggak ada zaman sekarang. Nggak ada budak lagi ya. Iya. Rikop, jadi kalau zaman dulu budak tuh boleh dibebasin pakai uang zakat. Iya. Ditebus itu ya. Iya ditebus. Dia dengan janji sekian bayar, kamu boleh merdeka, maka ditebus dengan uang zakat. Gitu. 5 Tat. Gorim. Nah ini gorim ini apa nih? Orang yang banyak hutang. Orang yang berhutang. Yang terlilit hutang ya. Iya. Ia mau terlilit atau tidak terlilit. Gitu. Dia hutang untuk dirinya atau untuk keluarganya. Satu ya. Gorim ini ya. Iya. Yang kedua, dia hutang untuk maksiat tapi sudah tobat. Misalnya judol begitu. Udah parah gitu. Iya. Tapi tobat dulu kan. Sudah tobat. Kemudian udah nggak mau lagi, maka dia boleh diberikan harta zakat untuk bayar utang judolnya itu. Masya Allah. Tapi tobat dulu gitu. Kalau belum tobat pakai jangan dikasih. Jangan dikasih. Nanti dia judol lagi kan? Iya. Yang ketiga misalnya
ada orang dia berhutang atas namanya, misalnya untuk pembangunan masjid. Mhm. Sudah jatuh tempo, dia belum mampu bayar. Mhm. Jadi maka ketika itu dia boleh mengambil harta zakat walaupun sekalipun dia orang kaya, karena jatuh tempo dia belum bisa bayar. Gitu, maka diberikan harta zakat tadi untuk bayar hutang. Misalnya ketua masjid lah Tat, ya. Ya, atas nama ketua masjid. Atas ketua masjid dia berhutang karena Iya. tanggung ya. Iya. Misalnya lagi bangun kubah tanggung berhutang. Iya. Dengan harapan nanti bisa ditutup dari infak Iya, sedekah. temponya kan ada tempo pembayaran. Nah, pas temponya ternyata belum mampu bayar, nah dia boleh minta harta zakat sekalipun dia orang kaya. Sekalipun ketua masjid ini orang kaya. Iya, karena Atas hutang masjid itu dia boleh minta dari iya, zakat. karena dia kan belum mampu bayar pada saat itu. Orang kaya kan belum tentu ada duit terus, Pak Ji. Betul, betul. Iya. Itu masuk situ tadi Ke ya. Ghorim. Ghorim itu ya. 6 tadi. Ibnu Sabil, Ibnu Sabil nih apa orang itu, Kak? yang mau berangkat atau akan niat berangkat atau sedang berangkat di perjalanan kehabisan ongkos atau dia ongkosnya tidak mencukupi, maka dia boleh minta harta zakat. Musafir lah tadi ya. Musafir. Ya orang kehabisan ongkos mampir di masjid minta tolong untuk ongkos pulang. Iya, Itu keluarkan dari zakat boleh ya. zakat boleh. Musafir ya. Diberikan dia secukupnya sampai ke sana plus makannya gitu. Termasuk misalnya ada rombongan tadi misalnya dakwah. Kan ada tuh jamaah yang sering jalan jauh Iya. itu habis ongkos datang ke masjid Iya, minta boleh. uang zakat boleh ya. Iya, itu Ibnu Sabil. Enggak apa-apa. 7 Tat, satu lagi Tat. Fisabilillah. Fisabilillah. Fisabilillah itu pengertiannya maknanya adalah yang berperang dengan orang kafir. Oke. Nah, itu diberikan kepada mereka harta zakat yang dia nggak dapat bayaran dari pemerintah. Kalau zaman dulu ada Tat ya, kalau orang berperang Ya, mempertahankan Ada. negara. ada. Zaman sekarang aja ada. Palestina itu. Oh iya iya iya. Iya. Palestina. Kan di Palestina nggak digaji negara itu. Jadi kita boleh keluarkan zakat untuk Iya sedekah kepada boleh. kita.